Shalom saudara, salam damai sejahtera bagi kita semua, dan kita bersyukur bisa berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPGS Pangkal Pinang, edisi Senin 17 November 2025. Kita memasuki episode terakhir tentang jenis orang yang Tuhan tidak marah jikalau kita tidak menuruti, kalau kita menjaga jarak, bahkan kita harus waspada kepada jenis orang yang seperti ini. Yang terakhir ini kita akan membahas tentang penyesat. Mari kita berdoa. Tuhan berkati kami dengan pemahaman firman Tuhan, supaya kami diberikan wawasan untuk kami waspada kepada orang-orang jenis tertentu yang mungkin hadir dalam kehidupan kami, yang orang yang harus kami memperhatikan tingkah mereka, dan kami jangan sampai ikut jatuh. Kami jangan sampai ikut terpancing. Tapi kami harus menjaga diri kami supaya kami tetap murni di hadapan Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan melihat dari 2 Timotius pasal 4 ayat 14 hingga 16. Demikian bunyi surat Paulus kepada Timotius. Alexander, tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Amin. Saudara, kita bisa melihat satu contoh yang nyata, yang real, jenis orang yang kita harus waspadai. Dan saudara, ada sesuatu yang luar biasa tentang jenis orang yang seperti ini. Kita bisa melihat contoh yang ada adalah seseorang bernama Alexander, tukang tembaga. Dikatakan ia ini sudah berbuat banyak kejahatan terhadap Rasul Paulus. Dan Paulus berkata Tuhan akan membalas menurut perbuatannya. Kita tidak tahu siapa Alexander yang dimaksud. Nama Alexander ada muncul 5 kali dalam Perjanjian Baru. Yang pertama di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 5 adalah seseorang yang bersama dengan imam besar Hanas dan Kayafas yang berkumpul untuk mengadili Petrus dan Yohanes. Tentu pengadilan yang tidak adil karena mereka membenci pengikut Yesus. Lalu seorang yang bernama Alexander dalam Kisah Para Rasul pasal 19 di kota Efesus. Seseorang yang tampil ke depan untuk berbicara setelah Gaius dan Aristarkus, teman pelayanan Paulus, itu diseret oleh orang-orang banyak. Terjadi kerusuhan. Alexander ini ingin mencoba untuk menyelesaikan, melerai apa yang terjadi. Tetapi ketika penduduk Efesus tahu Alexander ini orang Yahudi, mereka menolak mendengarnya, bahkan mereka berteriak, "Hiduplah Artemis, dewi kita," ya, Dewi Artemis. Dan akhirnya Alexander ini tidak didengarkan. Dan kemudian adalah seorang dari Simon dari Kirene yang dipaksa membantu Tuhan Yesus memikul salib Yesus. Jadi Simon dari Kirene yang menolong membantu Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus disalibkan. Anaknya dikatakan bernama Alexander. Dan yang terakhir adalah seorang Alexander di surat Timotius ini. Jadi 5 orang ini sepertinya berbeda orang, ya, sepertinya orang yang berbeda. Dan dikatakan di sini dia adalah tukang tembaga. Siapa dia? Yang jelas kita tidak tahu pasti, tetapi Timotius dan gereja pada saat itu sepertinya tahu, karena orang ini telah melakukan banyak kejahatan terhadap Paulus. Jadi seperti musuh, ya, orang yang membenci, oposisi terhadap Paulus dan pelayanannya. Nah, tetapi kejahatannya ini sampai kepada titik di mana Rasul Paulus berkata, Tuhan akan membalas seturut perbuatannya. Lalu Paulus berkata kepada Timotius, waspada terhadap orang ini. Orang ini sangat menentang ajaran kita. Orang ini menentang Injil. Sangat menentang. Dan kita bisa menemukan Paulus tidak mendoakan dan tidak mengampuninya.
yang tidak biasa. Karena kalau kita bandingkan ketika Paulus menceritakan waktu dia di sidang ayat 16, tidak ada seorang pun yang membantu aku di antara jemaat Tuhan. Semuanya meninggalkan aku, kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Artinya Tuhan kiranya mengampuni kelalaian mereka. Mungkin mereka takut dipenjarakan juga. Jadi mereka meninggalkan aku. Kiranya Tuhan mengampuni mereka. Jadi Paulus ini meneladani Kristus, menaati Kristus untuk mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Tetapi untuk Alexander ini, Paulus hanya berkata kiranya Tuhan akan membalas perbuatannya. Tidak ada harapan ataupun doa supaya orang ini insaf dan bertobat. Jadi mengapa, saudara? Kenapa sampai demikian? Untuk memahami perkataan Paulus ini dan untuk memahami apa yang kira-kira terjadi, kita perlu bantuan dari teks lain. Saya ingin kita memperhatikan 1 Yohanes 5 ayat 16. Surat 1 Yohanes yang pertama, pasal 5 ayat 16. Dikatakan, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan dia, Allah, akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang hal itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Jadi di sini jelas ada dua macam dosa. Dosa yang tidak mendatangkan maut, jadi kita mendoakan orang itu, dan Tuhan bisa memberikan keselamatan, dan orang itu selamat. Tetapi tentang orang yang melakukan dosa yang mendatangkan maut, tentang orang jenis ini, tidak kukatakan bahwa ia harus mendoakan orang itu. Apa maksudnya? Semua dosa sebenarnya mendatangkan maut. Dalam arti semua dosa kalau tidak kita bertobat, tidak kita akui, dan tidak percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa mendatangkan maut. Tetapi kalau dosa-dosa pelaku pembuat dosa ini percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat, maka orang itu akan diampuni. Jadi ini maksudnya ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Artinya semua dosa meskipun mendatangkan maut, tapi kalau orang itu bertobat, orang itu menyesali, orang itu beriman kepada Kristus sebagai Juru Selamat, dosanya diampuni oleh Tuhan Yesus, maka dia selamat. Nah, maka pertanyaannya tentang apakah dosa yang mendatangkan maut ini? Kalau kita membaca surat 1 Yohanes, surat Yohanes ini berbicara tentang konteksnya ciri orang yang punya iman yang menyelamatkan, yaitu adanya pertobatan, kemenangan yang mengalahkan dunia karena iman kepada Yesus, dan soal percaya kepada Kristus sebagai anak Allah. Jadi, kita bisa menyimpulkan dosa yang mendatangkan maut berarti adalah dosa, yaitu sikap hidup, ajaran, mengajarkan, ajaran yang terang-terangan menolak Injil, menolak secara sengaja dan terus-menerus satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya berita yang membawa pengampunan dosa. Dengan kata lain, dosa yang mendatangkan maut ialah penyesatan. Menyangkal secara terbuka Injil Yesus Kristus, aktif untuk menyebarkan ajaran yang palsu sehingga orang itu menolak Injil. Dan karena Alexander ini terang-terangan menentang ajaran Paulus, menentang ajaran Injil, dan berusaha mencelakakan Paulus, itu sebabnya Paulus tidak mendoakan dalam arti berharap orang itu bertobat, berharap Tuhan mengampuni orang itu. Setidak-tidaknya tidak di dalam surat ini. Ya, jadi sepertinya Rasul Paulus itu memahami apa yang Tuhan Yesus ajarkan juga melalui Rasul Yohanes. Ya, ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang hal itu tidak kukatakan orang itu harus berdoa. Jadi Paulus hanya berkata Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Karena orang ini secara terang-terangan, secara konstan
terus melawan Injil, terus ingin menghancurkan Injil Kristus. Saudara, ini bisa kita bandingkan dengan perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat 6. Tuhan Yesus pernah menasehati murid-muridnya berdemikian, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu." Ini adalah kata-kata yang sangat keras, membandingkan manusia jenis tertentu yang akan menghina Injil, bahkan akan mencoba membunuh kamu. Inilah yang Paulus sebut, Tuhan Yesus sebut sebagai anjing, babi. Ya, satu ilustrasi yang sangat keras sebetulnya. Tetapi ini memang keras untuk menunjukkan betapa kerasnya hati orang-orang tertentu. Tidak perlu kita berupaya memberitakan Injil kepada mereka, ya, karena mereka akan berusaha mengoyak kamu. Artinya, saudara, tentu kita kepada semua orang kita perlu harus mencoba memberitakan Injil. Kita harus mencoba mendoakan, melembutkan hatinya, bagaimana berbicara, meyakinkan orang itu untuk percaya kepada Injil. Tetapi kalau orang ini menunjukkan tanda-tanda tidak mendengarkan, bahkan mau mengancam, mau membunuh, mau membinasakan, mau merusak berita Injil itu, maka ini gejala orang ini termasuk seperti yang Tuhan Yesus jelaskan, seperti yang Rasul Yohanes jelaskan, dan seperti Alexander yang Paulus singgung dalam suratnya ini. Oleh sebab itu, saya yakin bahwa Rasul Paulus sebenarnya sudah berulang kali bersabar, berulang kali untuk memberitakan Injil kepada Alexander ini. Tetapi dia menutup telinga rapat-rapat, bahkan secara aktif, ingin mencelakakan Paulus, ingin memadamkan berita Injil. Sehingga Paulus berkata, Tuhan akan membalas menurut perbuatannya. Kesimpulan, saudara, jenis orang yang keempat, yang Tuhan tidak marah kalau kita menjaga jarak. Dia tidak menghabiskan waktu, energi, perhatian kita kepada orang ini. Karena orang ini hanya akan menyia-nyiakan anugerah Tuhan, akan menyia-nyiakan waktu kita. Yaitu tipe penyesat yang tidak mau bertobat, tidak mau mengakui Kristus adalah Injil, kabar baik Allah yang mengasihi umat manusia. Terhadap orang seperti ini, kita sebaiknya menjaga jarak. Kiranya Tuhan menolong kita, dan tentu saja sekali lagi kita tetap harus introspeksi diri kita. Apakah kita sendiri sudah mengajarkan ajaran yang tidak sehat dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa di episode-episode lain dalam Renungan Harian Senin. Tuhan Yesus memberkati.